Haleluya. Wow. Bila kita menyembah di dalam roh dan kebenaran oleh Roh Kudus, sesuatu keajaiban berlaku. Kita menyentuh Tuhan dan Tuhan menyentuh kita. Sesuatu berlaku di dalam diri kita. Yang lemah diperkuatkan, yang sakit disembuh. Ya. Yang tidak ada breakthrough, there is breakthrough. Ada kebaikan, ada kejayaan di dalam hidup kita. Hadirat Tuhan luar biasa. Amin. So kita terus mendalam. Ini adalah gerejanya bila kita bersama. Dan bila kita bersendirian juga kita boleh menyembah Tuhan, Pak. Menyembah Tuhan, amin. So selamat pagi. Pagi hari Minggu 9 hari bulan April tahun 2023. Tuan-tuan dan puan-puan dan saudara dan saudari yang saya kasihi, yang melihat di dalam Facebook ya. Selamat pagi. Yes, dan kita semua yang kita hadir di dalam kebaktian ini. Oke. So bolehkah ikut apa yang saya mau doa, ikut apa yang saya mau katakan melalui mulut saya yang ada di dalam hati saya, boleh? Oke. Aku telah mati. Namun lihatlah. Aku hidup. Sampai selama-lamanya. Amin. Siapa yang mengata? Yesus. Haleluya. Haleluya. Wah, luar biasa. Murid-murid di kelas ini semuanya menerima ijazah. Haleluya. Amen. So, yes. Saya Pastor Miller Likup. Ya, hari ini adalah hari Minggu 9 hari bulan April. Hari ini ramai orang gereja-gereja juga merayakan Easter Sunday ya. Oke. So khotbah saya pagi ini, saya mau merujuk dulu kepada sesuatu. Mana dia? Di seluruh dunia banyak gereja dalam berapa hari ini. Mereka gereja banyak yang saya katakan banyak, bukan semua. Gereja merayakan Good Friday berapa hari yang lalu? Hari Jumat yang lalu kan? Nama asal Good Friday itu adalah Paskah. Ya adalah tentang kematian Yesus. Dan kemudian hari ini, minggu ini, sekarang juga 9 hari bulan April, ramai juga gereja banyak ya. Juga meraya Easter Sunday. 3 hari setelah Good Friday, Easter Sunday pagi ini kan. Nama asal Easter Sunday apa? Perayaan perayaan buah pertama, the first fruits. Itu sudah saya khotbah dalam 2 minggu yang lalu. Tolong rujuk kepada khotbah itu. Karena ke-7 perayaan yang diberi Allah kepada Israel adalah untuk Tuhan sudah digenapi bila Yesus datang ke bumi ini. 4 perayaan sudah digenapi. Tinggal 3 belum digenapi ya. Kita sedang menunggu yang kelima untuk digenapi, yaitu pengangkatan. Boleh rujuk di sana. So, Easter Sunday adalah originalnya, asalnya namanya adalah perayaan buah pertama. Buah pertama dari antara orang mati. Berartinya ia adalah tentang kebangkitan Yesus dari kubur. Tidak mati lagi. Kekal selama-lamanya. Amen. So, dalam 2 minggu ini, saya mau pagi ini sesi yang pertama. Minggu yang depan sesi yang kedua. Saya mau berkhotbah. Mau mengajar tentang Good Friday. Yaitu dalam bahasa asal apa? Paskah, perayaan Paskah. Pagi ini perayaan Paskah, dan minggu depan saya akan kongsi tentang kebangkitan Yesus, yaitu Easter Sunday ataupun perayaan buah pertama. So saya mau merujuk dulu kita kepada Lukas pasal 22. Tulis saja yang mengambil nota, tak payah buka Alkitab, saya akan membacanya.
Lukas pasal 22. Ini adalah the upper room, in the upper room. Dalam satu buah rumah yang besar, satu ruang yang besar, ruang atas. Di mana Yesus Kristus bersama rasul-rasulnya, berapa orang rasulnya? 12 orang. Yesus mengadakan perayaan Paskah di ruang atas itu bersama rasul-rasulnya, ya. Yes. Dan saya mau membaca ayat 14. Tulis saja sehingga 20, ya. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Paskah di perjanjian lama itu telah digenapi oleh Yesus dalam kedatangannya pertama. Tetapi Yesus di sini mengata, ya akan juga digenapi di dalam kerajaan Allah. Bilakah itu berlaku? Belum berlaku lagi, tetapi akan berlaku. Bila? Setelah pengangkatan. Ingat? Yesus akan membawa kita yang percaya, milik dia, gerejanya, yang sudah mati, yang belum mati, dengan sekelip mata kita diberikan tubuh yang mulia, yang baru. Dan diangkat dia ke atas untuk dibawa dia ke surga. 7 tahun. Itu kerajaan Allah. Di sana nanti kita akan makan besar-besaran dalam perkawinan anak domba. Ini yang dikatakan Yesus. Boleh tulis di sisi Alkitab dengan tulisan yang kecil. Amen. Oke. So ayat 17. Kemudian ia mengambil sebuah cawan. Then he took the cup. Ini adalah cawan yang pertama. Oke. Sekarang kita melihat kepada Paskah. Pagi ini saya mau dengan secara ringkasnya untuk membawa kita kepada Paskah yang dirayakan oleh orang Yahudi di Israel hari ini juga, sampai hari ini, dengan ringkasnya, ya. Jadi sudah digenapi oleh Tuhan Yesus, amen. Jadi apa yang kita laku pagi ini tadi, kita juga mengambil Paskah yang telah digenapi, bukan dipanggil Paskah lagi, ya dipanggil perjamuan Tuhan. Simple saja kan? Tetapi sebelum itu, Paskah yang diberi Allah kepada orang Israel adalah lebih daripada itu. Lebih lama. Oke? So, di sini mengata, Yesus mengambil sebuah cawan. He took the cup. Itu adalah cawan pertama. Tahukah saudara, di dalam perayaan Paskah orang Israel, mereka akan mengelilingi satu meja bulat, satu keluarga di sana ataupun beberapa keluarga. Dan banyak hidangan di atas meja itu. Mereka akan mengadakan 4 cawan wine, anggur. 4 cups of wine. Untuk minumnya? Bukan seperti cup cawan yang kecil yang diberi kepada kita tadi, betul? Ini cawan adalah real cups. Glass wine, kata kita orang modern sekarang kan. It's a real cup. Banyak. Oke, itu wine. Ada 4. Tetapi di sini Yesus memulai dengan wine yang pertama. Cawan yang pertama, the first cup. Yang mengucap syukur lalu berkata, ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Ayat 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ayat 20. Demikian juga dibuatnya
dengan cawan sesudah makan. Likewise, he also took the cup before supper. The cup before supper. This is the third cups. Dia mengambil, dia juga, dibuatnya juga dengan cawan sesudah makan. Ini adalah cawan sesudah makan, adalah cawan yang ketiga. Ingat ada 4 cawan kan? Dia sudah mengambil cawan yang pertama. Tetapi tiba-tiba setelah yang makan, dia mengambil cawan yang setelah makan itu. After supper. Itu adalah cawan yang ketiga. Jadi, dia tidak mengambil cawan yang kedua itu. Sebentar lagi saya akan menjelaskannya, oke? Dan kita terus membaca. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Tulis cawan yang ketiga itu. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpah bagi kamu. Amen. Jadi, pagi ini saya mau cara dengan ringkas. Kita mau melihat cara orang Yahudi di Israel. Seperti saya kata tadi, merayakan Paskah pada hari ini. Berapa hari yang lalu mereka merayakan Paskah di Israel? Mereka memulakan 5 hari bulan April. Kita di sini memulakan Paskah itu yang telah digenapi Good Friday 7 hari bulan April, hari Jumat yang berlalu, betul? Tetapi mereka mulai 5 hari bulan sampai 13 hari bulan April. Oke. So secara ringkas kita mau melihatnya pagi ini ya. Oke, jadi tadi akan ada meja bulat dan banyak hidangan di atas meja itu. Macam-macam. Yang luar biasa. 1 tahun 1 kali. Yang terhebat sekali lah ini. So, di dalam hidangan itu seperti yang saya kata tadi. Mereka ada 4 cawan wine. Yaitu anggur. 4 cups of wine. Ya. Dan kemudian mereka ada juga di atas meja itu roti tanpa ragi, unleavened bread. Dan kemudian ada herba-herba pahit. Yang dimakan mereka dicelup dengan air garam. Dan kemudian ibu bapak mereka kepada anak-anaknya akan mencerita tentang sejarah nenek moyang mereka yang berada di Mesir. Di mana Allah campur tangan untuk mendatangkan pembebasan kepada umat Israel di Mesir itu tahun bergurun-gurun tahunnya, ya, untuk menyelamat mereka dari menjadi hamba Mesir. Oke. Dan kemudian mereka juga ada tuala untuk apa? Ada air untuk membasuh dan untuk mengelap tangan, tuala ya. Dan kemudian di atas meja itu juga ada hidangan makan untuk makanan besar, big meals, supper ya. Dan satu daripada upacara pada Paskah itu adalah mereka akan menyanyi lagu pujian-pujian dari Mazmur pasal 113 sampai 118. Oke. So, pagi ini seperti yang saya kata tadi, kita mau melihat cara orang Israel merayakan Paskah. Susunannya in the order of the Passover, apa yang dari mula sampai akhir. Secara ringkas saja ya. Oke. So, mereka akan mengambil seperti yang saya baca dalam Lukas pasal 22 ayat 17 tadi. Mereka akan mengambil wine, the first cup. Cawan yang pertama ya. Cawan itu dipanggil cawan perpisahan. The set apart glass. Set apart is kudus ya, holy ya. To be sanctification. Mereka dipisah. Oke. So, itu dan kemudian lepas itu mereka akan mengambil apa? Herba yang pahit diambil. Celup dengan air garam, makan pahit-pahit untuk mengenangkan waktu kehidupan yang pahit di Mesir mereka ya, sebagai hamba yang dibebankan ya. Dan lepas itu mereka akan mengambil 3 keping roti. 3 keping roti di dalam karung itu. Dan 3 keping roti ini orang Yahudi mengata 3
3 keping roti ini, roti yang atas sekali pertama menggambar golongan imam-imam. Yang di tengah-tengah itu, keping yang tengah-tengah itu, keping kedua itu melambang golongan orang Lewi, the Levites. Dan keping yang bawah sekali, yang ketiga itu melambang ataupun menggambarkan rakyat jelata Israel. The ordinary people. Jadi mereka akan mengambil salah satu daripada 3 roti ini. Roti yang mana yang mereka ambil? Mereka ambil bukan roti yang di atas itu, yang nomor 1. Mereka mengambil roti yang di tengah itu, yang nomor 2 itu. Bukan nomor 3. Dan ambil mereka roti itu, mereka akan pecah-pecah roti itu. Dan mereka makan. Jadi, sungguh pelik kalau kita memikir. Mereka ambil keping yang kedua. Menggambar golongan siapa tadi? Lewi. So, kenapa pula mereka pecah-pecah orang Lewi? Saudara, di dalam Alkitab ini banyak misteri Allah. Hanya boleh dinyatakan kepada kamu dan saya oleh Roh Kudus. Kita menyembah berapa orang Allah? Nih. Kita menyembah satu Allah yang mencipta seluruh alam semesta, langit dan bumi dan segala isinya. Dan di dalam satu Allah ini ada 3 pribadi. Tuh? The Trinity. Tritunggal kata bahasa Malaysia. Yang atas sekali Allah Bapa. Yang nomor 2 di tengah-tengahnya Allah Anak. Yang ketiga adalah Allah Roh Kudus. Dan mereka ambil roti yang di tengah itu, yang kedua. Siapa itu? Tadi kita dengar Yesus mengambil roti itu, dia pecah-pecah. Dia mengatakan ini adalah tubuhku. Orang Israel bertahun-tahun sampai sekarang, saudara, sedih. Mereka mengambil roti yang di tengah itu adalah Yesus, anaknya, anak Allah. Dipecah-pecah. Yesus mengatakan, this is my body broken for you. Tubuh Yesus koyak. Firman Tuhan mengatakan di dalam Yesaya 53, manusia tidak kenal dia sebagai manusia lagi. Karena dia koyak. Berkelumuran darah dari kepala hingga kaki. Tidak seperti manusia lagi. Pecah. Dan mereka mengatakan roti itu di tengah golongan orang Lewi. Tetapi firman Tuhan nyata. Yang roti yang dipecah mereka itu, yang di tengah itu adalah anak Allah. Yesus Kristus. Datang. Karena manusia lah. Berdosa, karena dosa. Kita berpecah belah. Musuh-musuhan sampai sekarang. Dan Yesus telah mengoyakkan, membiarkan tubuh dia dipecah belah orang. Untuk siapa? Untuk manusia yang berdosa. Supaya kita yang berdosa tidak berpecah belah kembali kepada disatu dengan Allah. Di dalam Yesus. Itu sebab firman Tuhan mengatakan oleh bilur-bilurnya, luka-lukanya kita disembuh. Amen. I proclaim all the time when I am sick. This truth. Sentiasa works for me because this is the truth. Jadi tidak salah kalau kita berdoa kepada orang sakit. Kalau kamu minta doa, kita doa bersama. Itu memang kita ada perpaduan, Pak, betul? Tapi tidak akan lebih indah kalau kamu datang sendiri kepada Yesus, tuntutkan janjinya. Di dalam Yesus semuanya amin. Yes. Tumpang tangan. Oleh bilurmu Tuhan, segala anggota yang sakit dalam tubuh sembuh. Lakukan setiap hari. Jangan tunggu sampai kita sakit kita lakukan. Lakukan setiap hari. This is the word of God. Firman Tuhan. Haleluya, amen. So, roti yang ketiga tanpa mereka sadar itu adalah Yesus. Amen. So, itu adalah roti. Dan kemudian mereka akan ambil
di Israel, cawan yang kedua. Tetapi Yesus di sini, dia tidak mengambil cawan yang kedua itu. Dia sengaja abaikannya. Terus dia makan, dan kemudian terus diambil cawan yang ketiga. So bagaimana kita tahu dia tidak mengambil cawan yang kedua itu? Dari firman Tuhan ini juga kita tahu. Dari firman Tuhan ayat 20. Daripada ayat 17. Dia mengambil sebuah cawan. Itu permulaan cawan pertama. Dan kemudian ayat 20 mengata. Dia buat. Kemudian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan, selepas makan. Cawan sesudah makan, selepas makan dalam perayaan orang Israel adalah cawan ketiga. Berartinya dia tidak mengambil cawan yang kedua itu. Kenapa? Karena cawan yang kedua itu adalah cawan penghakiman. The cup of judgment. Orang Yahudi biasa tiap-tiap tahun mereka akan mengambil semua 4 cawan itu. 4 cups. Cawan yang kedua, penghakiman. Mereka mengingatkan penghakiman amarah Allah dicurah kepada seluruh Mesir. Tuh. Dan Allah mencurahkan marahnya dalam 10 malapetaka, bencana. Indonesia, bahasa Indonesia mengatakan tulah, curse, yes, 10. Mereka akan sebut satu persatu bencana itu waktu perayaan ini. So kita melihat itu sebab Yesus tidak mengambil dan memberi kepada murid-muridnya, karena murid-muridnya bukan untuk dihakimi. You and I are not for judgment. Bukan untuk amarah Allah bagi kita, tetapi kepada orang yang berdosa. Kita dulu berdosa. Amarah Allah sudah turun kepada kita. Saat kita percaya, kita dipindah daripada amarah Allah kepada kebenaran di dalam Yesus. Bagi Allah melihat, we are righteous, kita kudus. Yes. So itu sebab Yesus mengatakan kepada Nikodemus kan? Dalam Yohanes pasal 3 ayat 18, Yesus mengatakan kepada Nikodemus ini, guru Israel, orang Farisi ini, pemimpin guru Israel. Kata Yesus, barang siapa percaya kepada saya, badannya kepada saya, kata Yesus, ya tidak dihukum. He is not condemned, he is not being judged. Dia tidak dihakimi, itu perkataannya. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab dia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. The middle. Keping yang tengah itu, yang dipecah. So, Yesus tidak memberi cawan yang kedua itu. Apa nama cawan yang kedua itu? Cawan penghakiman. The cup of judgment. Karena kamu dan saya bukan diselamat untuk dihakim, kita diselamat untuk keselamatan. Amen. Yes. So, kita melihat, oke. Cawan penghakiman itu, yang kedua itu adalah untuk Yesus pribadi. So, cawan yang kedua ada di sana, tetapi dia tidak mengambil. Dia tidak memberi kepada murid-muridnya. Tetapi untuk siapa? Judgment. Cup of judgment is for Jesus himself. Untuk Yesus pribadi. Ya, itu sebab kita membaca di dalam Alkitab mengatakan Yesus datang untuk menanggung apa? Untuk menanggung semua kutuk-kutuk dosa, semua kejahatan kita, itu adalah penghakiman yang seharusnya ditimpa pada kamu dan saya yang berdosa. Tetapi kita tidak ditimpa dengan penghakiman karena Yesus yang menanggung penghakiman yang harusnya ditimpa kamu dan saya. Dan kita di dalam Yesus kita diberinya keselamatan. Surga percuma. Amin. Luar biasa. Yes. So,
Yesus sendiri yang menanggungnya. Itu sebab di dalam Yesaya 53 ayat 5 sehingga 6 tulis. Yesaya 53 ayat 5 sehingga 6 firman Tuhan mengatakan Allah yang menimpa penghakiman atas Yesus. Yesus menanggung segala dosa kita manusia. Sudah beres. Yes? Amen. So manusia tidak perlu hidup dalam dosa lagi. Tetapi masih banyak orang tidak mau menerima Yesus sebagai juru selamat yang menyelamat mereka dari dosa. Supaya manusia tidak pergi neraka. Akibat dosa, manusia pergi neraka. Di surga tidak ada dosa. Itu sebab anak Allah diutus Allah yang sangat mengasihi dunia. Masa kamu dan saya masih musuh Allah. Kita tidak percaya dengan Allah. Kita menyembah Bala. Allah telah mati 2000 tahun dulu di atas kayu salib. Menanggung apa? Cawan yang kedua. Cup of judgment. Penghakiman. Di dalam diri dia sendiri, tubuhnya. Saudara. So, kalau itu, oke. Itu sebab kita membaca ya. Bila Yesus memulakan sebelum dia memula pelayanannya di bumi ini, di dalam Lukas pasal 4 ayat ayat 16 sampai 20 saya baca. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan. Ini Yesus ya. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Dan setelah dibukanya, dia buka kitab Nabi Yesaya, dia menemuikan nas. Bagaimana dia menemui? Dia mencari di dalam kitab Yesaya itu tempat yang dia mau baca firman Tuhan pada hari itu. So dia membuka nas di mana ada tertulis ini adalah kitab Yesaya, the book of Isaiah chapter 61 verse 1 and 2. Yesaya 61 ayat 1 dan 2 yang berbunyi begini, ditulis di Lukas pasal 4 di sini ayat 18. Roh Allah ada padaku, kata Yesus, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan kebebasan kepada orang-orang tertawan. Dan penglihatan bagi orang-orang buta. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Dia berhenti di situ. Tetapi kalau kita melihat di dalam Yesaya 61 ayat 2 itu, dia tidak membaca dah habis. Tempat yang dia tidak dibacanya adalah berbunyi begini. Dan hari pembalasan Allah kita, itu adalah penghakiman Allah. Jadi, kalau saya mau membaca dari Yesaya pasal 2 itu sampai habis berbunyi begini. Kita membaca di dalam bagian C. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Dan hari pembalasan Allah kita. Itu penghakiman. Itu tidak dibaca Yesus. Kenapa? Dia hanya berhenti di ayat yang mengatakan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Dia berhenti di situ. Dia tidak terus maju kepada penghakiman Allah kepada kita yang percaya pada dia. Why? Karena kedatangan Yesus pertama kali ke dunia ini bukan untuk menghakimi manusia, tetapi untuk menyelamat manusia. Dia juru selamat. Menyelamat manusia dari dosa-dosa ya. Betul? Ya. Jadi Yesus secara pribadinya saudara, setelah perjamuan Tuhan ini dia keluarkan. Mana dia pergi? Tadi kita baca, dia pergi ke Bukit Zaitun. Yes, dia pergi ke bukan Bukit Zaitun, dia pergi ke
Oke. Yesus sendiri akan minum cawan yang kedua ini, anggur cawan yang kedua. Di dalam Alkitab, cawan yang dipenuhi oleh anggur berartinya amarah Allah. The wrath of God kepada manusia yang berdosa. So Yesus sendiri akan minum anggur yang kedua itu. The cup of judgment. Cawan penghakiman. Di mana? Di Taman Getsemani. Pernah melihat tuh? In the Garden of Gethsemane. Kita membaca ya. Oke. Di dalam Lukas pasal 22 tadi. Ayat 39. Saya baca. Sampai 44 ya. Ya. Ini adalah setelah perjamuan Tuhan. Setelah Yesus merayakan Paskah yang digenapinya. Oke. Lalu pergilah Yesus keluar kota. Dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikut dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka. Kira-kira seperlempar batu jeraknya. Seperlempar batu jeraknya. Berarti kalau saya ambil batu, saya lempar ke sana, tung dia jatuh. Di sanalah Yesus daripada jeraknya dari murid-muridnya. Selempar batu ya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Katanya dia berdoa kepada siapa? Kepada Allah Bapa ya. Ya, di taman mana ini? Getsemani. Yes. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan itu, cawan ini. Cawan yang keberapa ini? Kedua. This is second cup. This is the cup of judgment. Cawan penghakiman. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Yes, Father, if it is your will, take this cup. This is the second cup of judgment, away from me. But not my will, yours be done. Yesus tahu, untuk inilah Yesus datang ke dunia ini. Dia tahu dia akan menderita, dia tahu akan mati. Yes. So, di Getsemani, dia minum anggur penghakiman itu. Dan 43, ayat 43, maka seorang malaikat dari langit menampakkan dirinya kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. 44, ia sangat ketakutan. Yesus, bukan, tidak tepat ini. Yesus sangat ketakutan, perkataan itu tidak tepat. In agony, kata dalam bahasa Inggris. Berartinya, Yesus pada masa itu sangat mengalami penderitaan yang dahsyat, yang sungguh-sungguhnya. Dan makin bersungguh dia berdoa. Karena begitu beban yang dahsyat sekali. Dia permulaan penghakiman Allah kepada Yesus bermula di Taman Getsemani. Terus kemudian pada penderitaannya terus kepada kayu salib. That's it. Ya. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ahli perubatan pakar ahli perubatan mengata, kalau seorang manusia itu begitu teruk sangat penderitaannya, ya begitu besar, dan jiwanya dan fisikalnya, dia akan berpeluh seperti darah. Di sana, Taman Getsemani, Yesus mengambil cawan yang kedua itu. Betapa indahnya kamu dan saya tidak perlu seksa diri, jangan. Kenapa? Tidak perlu membeban diri, mencari masalah, tidak perlu. Semuanya sudah selesai di dalam Yesus Kristus. Luar biasa. Luar biasa. Amin.
So, penghakiman yang seharusnya ditimpa Allah kepada kamu dan saya. Kita berdosa apa? Diambil Yesus. Dia yang tidak berdosa menjadi dosa. Siapa yang dosa? Siapa yang dipikulnya? Kamu dan saya. Dan dia mati karena dia berdosa. Mati. Orang berdosa mati. Tetapi dia tidak pernah berdosa. Itu sebab God vindicate him. Allah membenarkan dia. Selepas itu dia bangkit. Karena dia tidak pernah berdosa. Dia hanya mati untuk dosa. Siapa punya dosa, kamu punya dosa. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, kita tidak perlu hidup dalam dosa. Sudah selesai. Sudah usahanya Yesus. Semua usahanya Yesus. Bukan kamu dan saya. Hanya bertobat percaya pada Yesus. Itu dia. Ini berita baik? Yes. Amen. So, kita melihat, kemudian mereka di keliling meja bulat itu akan bapaknya akan mengambil towel dan air, ya. Dan di sini juga Yesus mengambil air bersama murid-muridnya di upper room, ruang atas yang besar itu. Dia mengambil air dan kemudian dia mengambil tuala, kemudian dia masuk air itu di dalam basin. Ya, kita pikir dia mau cuci tangan murid-muridnya untuk siap makan makanan besar, ya. Tetapi tidak. Yesus menyuci apa? Kaki murid-muridnya. Satu persatu. Yes. Tiba-tiba dia datang kepada Simon Petrus. Apa kata Simon Petrus? Ini kata Simon Petrus. Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. How can? Tuhan, engkau raja, engkau akan memerintah Israel. Itu yang mereka pikir. Bila Yesus datang pertama kali. So, apa kata Yesus? Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalamku. You are not part of me if you don't allow me to wash your feet, you're not part of me. So apa jawab Petrus? Petrus mengatakan, oh kalau begitu, oke, cuci kaki saya Tuhan. Oke, bukan hanya kaki, tangan saya juga cuci, kepala saya cuci, semua cucilah. Semua. Mau mandi? Apa kata Yesus? Orang yang mandi hanya perlu cuci tangan. Itu boleh satu khotbah, kamu boleh khotbah, ya. Orang yang mandi hanya perlu cuci tangan. So, saya membaca dalam ayat 14 ini lagi, ya. Ayat 14 sampai 17. Jadi jikalau aku, kata Tuhan, membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu. Maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Saya membasuh kaki kamu, kamu masuk kaki saya, betul? Oh, beberapa konvensi, ada 2 konvensi dalam 30 lebih tahun yang saya pernah kunjungi konvensi. Pastor-pastor, pemimpin-pemimpin, mereka ambil baldi, mereka ambil cawan, mereka ambil air, tuala-tuala dan membasuh kaki pastor-pastor. Masuk kaki satu sama lain. Bukan itu maksud Yesus. I'm sorry. Ini perumpamaan ini. Yes, oke. Tidak mengapa, itu satu khotbah yang lain lagi, ya. Oke. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu, kata Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Murid-muridnya adalah hamba, kan? Yesus adalah Tuhan mereka. Yes? Ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutus. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu, diberkatilah kamu jika kamu melakukannya. Penting ayat itu. If you know all this, blessed are you if you do it.
Paham? Bukan hanya mengetahui belum diberkat, tetapi diberkatilah kamu bila kamu melakukannya. Right? Jadi, saudara, yang penting di sini, apa Yesus mau memberitahu kita gerejanya? Saya sebagai pastor, bukan untuk dilayani kamu, tetapi saya sebagai pastor melayani kamu. Ada pastor mengatakan amin. Dan kamu sebagai gereja, murid-murid Yesus, bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani satu sama yang lain. So, how wonderful. Betapa indahnya kalau gereja menuruti hati yang ada pada Yesus. Bagi saya mau menuruti. Amen. Tidak ada kaitan dengan posisi. Right? We need to serve one another. We need to love one another. Oke. Itu adalah tentang tawel itu. Nah, kemudian mereka akan makan roti sekali lagi. Roti tinggal berapa keping, tinggal 2 kan? Mereka akan ambil yang roti keping atas itu, yaitu roti Allah Bapa. Mereka makan, dan kemudian lepas itu mereka akan makan supper. The biggest meal of the day is supper, right? Makan malam lah. Makan yang paling besar seharian itu adalah makan malam, saudara. Dan mereka makan. Wah, banyak nih makannya. Kenyang. Yes. It's a true meal. Real meal. Ya. So, jadi sudah makan. Mereka barunya mengambil cawan yang ketiga, the third cup. Cawan yang ketiga ini adalah cawan keselamatan. It is a cup of salvation or redemption. Cawan keselamatan, a cup of salvation. Yes. So, ini adalah cawan yang ketiga, cawan yang disebut di dalam Lukas pasal 22 tadi, cawan sesudah makan, the cup after supper. Cawan yang ketiga. Yes. So, saya mau membaca lagi sekali. Lukas pasal 22 ayat 20. Ya, berbunyi begini ya. Yes. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Itu cawan ketiga. The cup of salvation. Cawan keselamatan. Ya, berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku. Pada masa itu, di atas tiang pintu, sisi pintu mereka akan sapu darah domba dari ternakan mereka. Jadi Yesus di sini mengata, ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpah bagi kamu. Yes. So, kita melihat di sini, domba dari ternakan setiap tahun, setiap minggu mereka sembelih. Untuk menutup dosa, tidak dapat menghapus dosa. Hanya domba Allah ini, siapa namanya? Yesus Kristus, boleh menghapus manusia punya dosa. Sekaligus selama-lamanya tidak berdosa lagi. Once and for all. Hari ini, orang itu benar-benar bertobat, percaya pada Yesus. Hari ini, Tuhan mengatakan, dia kudus. Padahal kamu melihat, masih teruk perangai kan? Tetapi Allah mengatakan already kudus. Itu sebab firman Tuhan mengatakan kita harus setiap masa mengerjakan keselamatan kita dengan gentar, dengan takut. We need to work out our salvation with fear and trembling. Amen. Terus membaharui pikiran kita dengan pikiran Yesus. Dan kita terus diubah oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang mengudus kamu dan saya. Men, tetapi pada mata Allah kita sudah kudus, Pak. Sebab satu kali saja korban
yang terbesar, anak domba Allah disembelih. Yesus namanya. Tak payah lagi. So wonderful is this gospel of Christ. Ini berita baik, terbaik sekali. Haleluya. So itu sebab di dalam tadi kita mendengar saudara kita David membaca daripada 1 Korintus 11. Saya mau membaca daripada ayat 25 sampai 26 ya. Demikianlah juga yang mengambil cawan, ini Yesus tadi. Tetapi ini diwahyukan sekali lagi kepada Paulus, dan Paulus menulis tentang perjamuan Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 11 ini. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan. Itu cawan yang ketiga. Cawan keselamatan. Yes. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku, kata Yesus. Sebab setiap kali, berapa kali? Sebulan sekali? Setahun sekali? Dalam bahasa Inggris, for as often as you eat of this bread and drink of this wine. So itu sebab saya menasihat, puji Tuhan kita di sini setiap kali kita ada perhimpunan kudus, orang kudus dalam masa hari Minggu kah, doa syafaat jemaat kah, di kelompok rumah kah, kita mengadakan apa? Perjamuan Tuhan, right? Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Amen. Jadi Tuhan mau kita tahu dan memberitakan apa? Kematian Tuhan, yaitu Paskah, Good Friday. Sampai ia datang, berarti setelah 3 hari kemudian ia bangkit dari kubur, dia hidup selama-lamanya, tidak mati lagi. Kemudian dia balik ke surga. Sekarang Yesus sekarang di surga kan? Sampai ia datang, dia akan turun lagi satu kali. Untuk siapa? Untuk gerejanya. Nama peristiwa itu adalah pengangkatan. Dia membawa kita gerejanya ke surga. Digenapilah kata di dalam Lukas tadi, yaitu makan Paskah yang besar-besaran di surga, di dalam kerajaan Allah. Itu akan digenapi lagi. Perkawinan anak domba. Amen. Amen. Jadi oke. Sekarang kita melihat kepada cawan yang keempat. The fourth cup. Cawan yang keempat. Ada yang minum cawan yang keempat, ada yang tidak sampai keempat, mereka sudah goyang. Itu orang Yahudi. Karena mereka minum wine yang benar-benar wine. Bukan cawan kecil, itu kawan yang memang cawan wine. Goyang sudah tidak dapat minum cawan yang keempat. Oke, itu yang saya bayangkan. Oke, never mind. So, oke. Jadi cawan yang keempat adalah cawan berkat. The cup of blessing. The cup of blessing. Ya. Dan mereka akan membaca dari perjanjian lama ya. Buku Yesaya, the book of Isaiah, the Old Testament, chapter 66, verse 12 to 13. Yesaya 66 ayat 12 sehingga 13. Mereka minum cawan yang keempat ini, mereka terus membaca dari Yesaya 66 ayat 12 sampai 13. Sebab beginilah tu firman Tuhan. Sesungguhnya aku, kata Tuhan, mengalirkan kepadanya. Siapa kepadanya? Kepada Yerusalem. Aku kan mengalir kepada Yerusalem, kata Tuhan. Keselamatan seperti sungai, bukan keselamatan. Perkataannya adalah peace, shalom, like a river. Yaitu damai sejahtera, seperti sungai. Dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan. Seperti seorang yang dihibur ibunya. Demikianlah aku, kata Tuhan. Ini akan menghibur kamu. Siapa kamu di sini? Umat Allah.
Gereja lah kita, umat Allah ini, ya. Kamu, siapa lagi? Kita lah yang dimiliki Yesus akan dihibur di Yerusalem. Ada orang berebut dengan Yerusalem. Ada perkataan berebut? Berperang. Saudara, saya mau memberitahu. Firman Tuhan mengatakan kepada kita gerejanya, Yerusalem adalah tempat di mana Allah akan memulih segala sesuatu. There, you and I as human touch Yerusalem adalah tempat di mana Allah akan memulih segala sesuatu. Restore all things. Dan Yerusalem juga tempat di mana Yesus yang datang kedua kali ke bumi ini kepada Yerusalem sebagai headquarters, sebagai ibu pejabat Yesus Kristus yang memerintah berapa tahun? 1000 tahun di bumi ini yang sama. Bersama kamu dan saya memerintah, right? Sebagai imam-imam dan raja-raja dalam tubuh yang baru yang mulia. Dan setelah itu, walaupun Allah akan melenyapkan bumi yang lama ini dan langit yang lama, lenyap. Dan Allah akan mencipta bumi yang baru, langit yang baru. Dan di dalam bumi yang baru itu akan dibina Allah. Kota baru yang dipanggil juga apa? Yerusalem yang baru. Kekal selama-lamanya Yerusalem tidak padam. Dan siapa akan diam di dalam kota Yerusalem yang baru itu, bumi yang baru, langit yang baru? Siapa? Ciptaan yang baru. Siapa ciptaan baru di sini? Haleluya. Amen. I'm looking forward. Oh Lord, haleluya. Amen. Thank you. Haleluya. Yes. Jadi, selepas itu, selepas mereka minum the cup of blessing, yaitu cawan yang keempat, mereka akan apa? Menyanyi lagu-lagu pujian yang dipanggil pujian Hallel, yaitu praise, pujian kepada Tuhan, daripada buku Mazmur 113 sampai 118. Amen. So, minggu depan kita akan melihat kepada kebangkitan Yesus dari mati. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan kekal selama-lamanya. Amin, amin, amin. Haleluya.